Welcome to our channel. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian Riak Sabda, edisi Selasa 24 Januari 2023. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kesehatan yang baik dan diberkahi oleh Tuhan. Tidak lupa pula kami menyampaikan selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi para saudara dan saudari yang merayakannya. Semoga di tahun yang baru ini, para saudara dan saudari sekalian senantiasa diberikan kesehatan, diberkati segala usaha dan karyanya, dan juga dirahmati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang ibu dan saudara-saudara Yesus yang datang untuk menemui dia ketika dia sedang mengajar. Ketika mereka sudah sampai, ada orang yang menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya sudah menunggu di luar. Namun, mungkin bagi kita atau bagi sebagian orang, jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Karena Yesus tidak langsung atau tidak serta-merta menjawab, "Oke, sebentar lagi saya keluar." Atau, "Oke, tunggu saya lagi mengajar, selesai saya mengajar baru saya pergi untuk menemui mereka." Atau dengan kata-kata lain, Yesus malah memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang mendengarkan dia. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Tentu saja pertanyaan ini sangat menggelitik bagi sebagian orang, seolah-olah Yesus tidak memperdulikan keluarganya. Lantas Yesus kemudian melanjutkan dengan jawaban, "Ibu dan saudara-saudaraku ialah orang-orang yang melakukan kehendak Allah." Sekali lagi, ibu dan saudara-saudaraku ialah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Tentu saja yang ingin ditunjukkan Yesus di sini ialah keluarga bukan dalam arti yang kita pahami. Keluarga dalam arti kecil seperti bapak, ibu, anak-anak. Tapi Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya melihat lebih luas, lebih jauh bahwa keluarga dalam arti yang universal. Keluarga dalam arti keluarga yang sudah berkembang, keluarga di dalam Allah. Inilah yang hendak ditunjukkan oleh Yesus. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita lahir, kita ada, kita hidup di dalam sebuah keluarga. Dan kita bertumbuh di situ serta berkembang di situ. Tetapi ketika kita sudah semakin beranjak dewasa, kita akan keluar dari keluarga kecil kita. Dan ketika kita keluar, kita bertemu dengan keluarga-keluarga lain di luar sana. Kita bertemu dengan masyarakat. Kita bertemu dengan kerumunan orang, dengan bangsa-bangsa lain juga. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai berjumpa dengan orang-orang lain, dengan keluarga-keluarga lain dalam lingkup yang lebih besar? Yesus menekankan kepada kita melalui bacaan Injil bahwa yang harus kita lakukan ialah melaksanakan kehendak Allah. Apakah itu? Melaksanakan kehendak Allah ialah ketika kita mewartakan damai sejahtera, ketika kita mewartakan sukacita, ketika kita mewartakan kabar gembira, dan ketika kita mewartakan kasih. Disitulah kita sebagai umat Kristiani, apalagi kita yang telah dibaptis, telah menerima sakramen, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Apa yang kita wartakan ini tentu saja mulai dari keluarga kita masing-masing, dari keluarga kecil kita, kemudian kita keluar dalam lingkup masyarakat, dalam keluarga-keluarga yang lebih besar. Kita mewartakan damai, kita mewartakan kasih, sukacita, sehingga ketika kita berada di tengah keluarga lain, di tengah masyarakat, kita akan diterima dengan baik. Orang tidak hanya melihat kita sebagai seorang pengikut Kristus, tapi orang akan melihat kita sebagai saudara, sebagai saudarinya, sebagai kakak adik, orang tua, atau sanak keluarga. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, lantas menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berusaha melaksanakan kehendak Allah ini? Apakah kita sudah membawa keluarga Kristus dan sudah menjadikan keluarga Kristus di tengah dunia?
Bukan tidak mungkin bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang kita wartakan itu bukan kehendak Allah. Yang kita wartakan itu diri sendiri. Atau yang kita wartakan itu perpecahan, perselisihan. Atau kita kesana kemari menebarkan gosip. Jika hal-hal ini terjadi, bukan tidak mungkin setiap orang akan menolak kita. Bukan tidak mungkin setiap orang tidak akan menganggap kita dan tidak mau berusaha berteman dengan kita. Jika sudah demikian, maka keluarga di dalam Kristus yang kita harapkan untuk dapat tumbuh di tengah dunia tidak akan pernah terwujud sampai kapanpun. Tetapi jika yang kita lakukan ialah mewartakan kehendak Allah, membawa damai, membawa kasih kepada semua orang tanpa peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ras dan golongan, tidak peduli dia kaya atau miskin. Jika kita mewartakan hal demikian, kita akan diterima di mana-mana. Orang tidak hanya akan melihat kita sebagai pengikut Kristus, tapi orang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan, apa yang kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Orang melihat kita sebagai pembawa damai, membawa kasih, membawa sukacita. Jika kita sudah melakukan hal-hal demikian, bukan tidak mungkin bahwa kita kesana kemari kita akan menemukan keluarga baru yang lebih besar ruang lingkupnya, keluarga di dalam Allah. Semoga rahmat dan kasih Tuhan senantiasa membantu kita untuk mewujudkan keluarga universal, keluarga di dalam Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.